Baik, yang kami hormati Bruder Albertus Suwarto FIC dan yang terhormat Bapak Heri, Bapak Hendi, Bapak Adi yang telah hadir dalam ruang virtual ini dan Ibu Pita Silalahi sebagai moderator pada diskusi pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, salam pendidikan, berkah dalam, damai Kristus berserta kita. Salam sehat untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil yang sudah datang di kampus virtual di Zoom ini untuk melakukan FGD tahap 2. Perkenalkan, nama saya Eunike Melinda Wijaya yang sering dipanggil dengan Nike yang akan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Dan waktu telah menunjukkan pukul 9:17. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kami mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon bantuannya untuk Bapak Ricardo dapat membuka mic dan cam-nya untuk memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini sebelum kegiatan dimulai. Dipersilahkan Bapak Ricardo. Apakah ada di tempat Bapak Ricardo? Oke, sepertinya belum ada. Mohon bantuannya untuk Suster Mari Stella untuk memimpin kita dalam doa. Apakah bisa? Ya, baik. Oke. Oke. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, terima kasih atas pagi hari yang boleh kami nikmati pada saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Hadirlah bersama kami agar pertemuan kami ini dapat berjalan dengan baik dan membuat kami juga tetap bersemangat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kami. Dan berkatilah juga para narasumber kami dan juga kami semua peserta yang ikut dalam forum grup diskusi ini. Engkaulah yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikutinya dari awal sampai akhir dengan baik. Terpujilah namamu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Suster. Oke, baik, kita akan mengikuti dan menyanyikan lagu Dalam Hati, lagu Indonesia Raya yang akan kami putarkan. Silakan Bruder, Bapak, Ibu, Suster, Frater bisa mempersiapkan diri untuk duduk tegak dan kita akan mengikuti lagu Indonesia Raya.
Oke, baik. Terima kasih, Bruder, Bapak Ibu sekalian, Frater. Kita biar semangat, walaupun kita tidak di dalam satu tempat, supaya semangat kita akan eh, eh, nyanyikan lagu Yel-Yel kita. Silahkan open mic, open video. Kita berikan semangat pada pagi hari ini dengan Yel-Yel Luber. Oke, silahkan open mic. Ditunggu sebentar untuk dipersiapkan oleh panitia. Oke, kita dengan semangat ya. Luber, literasi unggul berkarat. Oke, sekali lagi ya, saya belum mendengar semua yang ada di ruang Zoom ini untuk menyanyikan yel-yel ini. Kita gerak semua ya. Luber, literasi unggul berkarat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sangat maaf. Bentar. Oke, mohon maaf, sebentar. Terima kasih buat semuanya, Bruder, Suster. Sebelum melangkah ke sesi pertama ini, mengingatkan kepada yang terhormat, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar presensi yang sudah ada di kolom chat. Silahkan Frater, Suster, Bapak Ibu dapat mengisi. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada yang terhormat, Ibu Pita yang akan memimpin diskusi kita pada pagi hari ini bersama para narasumber kita yang sangat luar biasa dari Bruder Warto. Oh, sebentar. Nanti akan disiarkan, ditunggu dulu ya, Suster, Bapak Ibu sekalian untuk link presensinya. Ditunggu sebentar. Oke, sudah ada di chat. Silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, untuk berikutnya yang terhormat Ibu Pita dapat dipersilahkan untuk memimpin diskusi pada pagi hari ini bersama para narasumber. Terima kasih. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Nike atas kesempatan yang diberikan. Kembali saya menyapa. Untuk kita semua, selamat pagi, Suster, Bruder, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan instruktur dari masing-masing sekolah. Salam sehat untuk kita, semangat untuk mengikuti setiap kegiatan pada hari ini. Nah, 10 hari yang lalu, terakhir pertemuan kita saat kita coaching FGD pertama sesi kedua, pastinya dalam 10 hari ini semua tim kurikulum dari setiap unit sudah berlelah-lelah bekerja sama untuk mendokumentasikan core value, nilai-nilai budaya yang ada di unit kita masing-masing menjadi sebuah dokumentasi dimensi ide. Suster, Bruder, Frater, dan Bapak Ibu, sekarang kita akan mengikuti FGD sesi FGD yang kedua, dan setelah ini kita diharapkan dapat mengintegrasikan ide dari unit sekolah dengan AKM dan asesmen dari Kemendikbudristek, serta dapat menciptakan rancangan model kurikulum baru di setiap satuan pendidikan. Nah, mari dengan semangat kita menghabiskan waktu sampai nanti pukul 13 yang dipandu oleh Bruder Warto, Pak Hendy, dan Pak Heri yang hebat yang akan membawa kita ke hasil yang terbaik untuk unit kita.
untuk para narasumber kami, mungkin ada sedikit masukan untuk pelaksanaan FGD 2 ini. Kami persilakan Pak Heri. Saya, Bu. Ya, Pak. Saya. Oke. Pak Heri, yuk. Durwarto Oh, boleh dari toh. Bruder, dari Nah, Bruder. Sama saja sebenarnya. Ya, oke. Yang saya sampaikan juga nanti akan kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Heri, Pak Hendi. Nanti saling melengkapi ya, Pak, bertiga ya. Baik, Bu Pita selaku moderator, Suster, Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali pada pagi hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman dari Sumatera Utara. Selalu setiap kali berjumpa dengan teman-teman dari Sumatera Utara, teman-teman dari Batak ya Bu, bukan Batak ya Bu ya. Itu selalu kami semacam terhipnotis, ikut bersemangat, ikut bersemangat di dalam berdiskusi ini. Suster, Buder, Suster, Buder, Bapak Ibu semuanya, kita di FGD 1 kemarin itu kan kita targetnya itu naskah akademik selesai. Itu ya hari ini diharapkan selesai tidak selesai, kita anggap selesai dulu gitu ya, walaupun soal sempurnanya mungkin di sana sini nanti kita akan masih menemukan kekurangan, masih merasa perlu menyempurnakan, tapi nggak apa-apa. Nah, naskah akademik itu nanti yang akan kita pakai sebagai dasar di dalam FGD kedua ini, karena dari naskah akademik itu kita akan menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP itu kan nanti menyangkut kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kita tidak ingin KTSP kita semacam apa ya, mau dibilang copy paste ya, kok ya nggak etis, tapi kalau melihat fakta dan datanya kecenderungan KTSP yang kita buat dari tahun kemarin dan tahun berikut-berikutnya, beberapa poin saja yang kita ubah tanpa perlu melakukan atau tanpa melakukan analisa yang matang terkait penyusunan KTSP itu. Lalu seperti yang sudah disampaikan Pak Heri terkait dengan hasil evaluasi dari kementerian terkait KTSP itu kan cenderung formalitas. Nah, kita ingin seperti yang disampaikan oleh Bu Pita tadi, kita ingin tidak lagi terjebak pada kondisi itu. Nah, untuk mendasari agar nanti kita melangkahnya itu kita punya cara berpikir yang sama, ada beberapa tawaran, kita brainstorming dulu ya Bu Pita ya hari ini ya, supaya nanti dasar berpikir kita, dasar melangkah kita ke depan itu kita sama, tidak bingung. Nah, nanti mana yang kita sepakati. Saya akan menawarkan beberapa yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, jelas naskah akademik kita asumsikan semuanya sudah selesai. Itu yang nanti akan kita breakdown ke kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi naskah akademik itu bahasa selorohnya itu kitab sucinya sekolah kita, kira-kira begitu ya. Itu yang akan menjadi inspirasi terus seperti itu. Nah, lalu coba saya tak share screen dulu. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Buder Martinus. Kita harus sepakat. Ini saya hanya mengulang yang disampaikan oleh Buder kami, Ketua Yayasan, pada waktu pembekalan guru-guru kami terkait pendidikan berbasis nilai. Ya, ini pendidikan berbasis nilai. Kita ini kan akan melakukan kegiatan pengembangan sekolah berbasis nilai. Nah, saya tidak akan menyampaikan ini terkait undang-undang. Memang pendidikan berbasis nilai itu ada undang-undangnya. Saya kira nanti kita juga perlu melihat hal ini.
tentang sistem pendidikan nasional dan seterusnya. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Saya kira ini undang-undang yang cukup lama, tapi sekali lagi kita perlu menyadari kembali bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Saya kira pas selama beberapa waktu kita berdiskusi, ini kan fokus kita di sini, membentuk watak. Lalu yang kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor sekian, juga tentang penguatan pendidikan karakter. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Nah, melihat dasar-dasar hukum seperti ini, kita harus atau menyimpulkan, boleh menyimpulkan, program pendidikan karakter itu menjadi program pendidikan nasional kita. Ya, ini harus kita sadari. Yang kita diskusikan kemarin punya dasar hukum yang seperti ini. Soal ini tidak akan saya sampaikan. Nah, ini kan yang POP pendidikan POP dan pendidikan karakter. Jelas kita sudah bahas itu. POP kita kan fokusnya ini. Peningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terkait literasi, numerasi, dan atau penguatan karakter pada jenjang pendidikan dasar. Ya, TK, SD, SMP, lah kita yang SMP. Ya. Seperti kemarin, pada akhir tahun akan diadakan evaluasi oleh pihak pemerintah untuk menentukan apakah POP akan diteruskan atau dihentikan, ya tergantung nanti kita baik atau tidak, ya itu hasilnya. Nah ini yang saya sampaikan ini juga model pendidikan karakter di sekolah ada 4. Mungkin yang selama ini kita pilih nanti kita bisa menentukan sekolah saya, sekolah kita itu memakai model yang mana. Ini nanti yang harus kita sepakati. Bapak Ibu sepakati di sekolah Bapak Ibu mau memakai model yang mana. Model otonom, ini pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, lepas dari mata pelajaran lainnya. Misalnya, pelajaran kepangudeluran. Kalau ya ini Don Bosco ya, Boskovian atau seperti itu, saya nggak ngerti. Ini. Jadi nanti yang otonom itu ada pelajaran terpisah, 1 jam, 1 minggu 1 jam misalnya, lalu untuk itu ada pelajaran seperti itu. Model integrasi, pendidikan karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Nah ini juga yang kemarin terus-menerus ditekankan oleh Pak Heri. Model suplemen, pendidikan karakter diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Berarti nanti dalam diskusi FGD 2 ini, yang kita pikirkan terkait kurikulum, tidak hanya kurikulum intrakurikuler saya kira. Jadi ekstrakurikuler harus kita garap secara serius. Usulan saya seperti itu. Ada kurikulum kegiatan ekstrakurikuler. Ya selama ini kurikulum atau ekstrakurikuler berjalan begitu saja, sekedar ada kegiatan, sekedar formalitas, lalu ada nilai untuk rapot. Nah, saya mengusulkan sekali lagi, ekstrakurikuler kita susun kurikulumnya secara lebih profesional. Lalu kolaborasi, ini paduan, ya ada pelajaran tersendiri, ya integrasi di semua mata pelajaran, ya di kegiatan ekstrakurikuler pendidikan karakter dilakukan. Nah, ini model ketiga-tiganya. Saya kok cenderung mengusulkan kita membangun kurikulum kita yang keempat ini. Ya, maka bicara kurikulum pada pagi hari ini saya berharap tidak hanya bicara kurikulum kegiatan intra yang selama ini kita geluti. Tapi yang ekstrakurikuler saya usulkan juga nanti kita diskusikan, kita pikirkan. Nah ini itu aja, ini hanya penjelasan saja. Kemudian Bapak Ibu bisa
melihat, bentar. Nah, Bapak Ibu bisa mohon perhatikan juga Permendikbud terkait penyusunan KTSP. Saya kira Bapak Ibu sudah, tapi soal mencermati saya kurang tahu. Ya, mendalami, menyadari saya kurang tahu. Ini yang nanti menjadi dasar penyusunan KTSP kita, baik yang intrakurikuler maupun yang ekstrakurikuler. Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada beberapa catatan yang saya perlu kita perhatikan lah nih. Pasal 3, ini, pengembangan KTSP paling sedikit memperhatikan acuan konseptual. Kemarin kita sudah membuat konsep-konsep nilai-nilai yang akan kita bangun. Acuan konseptual, pengembangannya jelas, operasionalnya. Nah, acuan konseptual itu kan peningkatan iman jelas, kemarin kita bahas panjang lebar di naskah akademik, takwa dan akhlak, toleransi, kerukunan umat beragama, persatuan nasional, dan nilai kebangsaan. Ini peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan pendidik. Ini nanti silakan baca saja yang penting saja. Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A mencakup analisis ketentuan peraturan perundangan, tadi sudah saya sampaikan. Analisis kebutuhan peserta didik. Kemarin kita sudah mencoba melakukan need analisis ya, satuan pendidikan, lingkungan ya, lihatlah di naskah akademik kita. Analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. Ini menyangkut nanti pengembangan kurikulumnya ya. Tuh. Kemudian berikutnya yang terkait dengan penjelasannya, prosedurnya. Ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 2013 dan seterusnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sini dikaitkan ini pasal 77 ayat 1. Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, kemarin sudah kita bahas, landasan sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional. Ini ya, kemarin sudah di naskah akademik sudah kita bahas. Semuanya sudah kita lakukan, saya hanya menunjukkan saja. Tuh. Kemudian masih terkait visi misi jelas, ini. Lihat, baca sendiri, nanti saya hanya akan menunjukkan. Ini dasar hukum yang kita pakai untuk menyusun kurikulum, muatan kurikuler, ya, muatan lokal, dan seterusnya. Ini beban belajar, jam mengajar, kalender, masih bentar, bagian bawah. Nah ini, acuan konseptual, ya, yang di naskah akademik yang kemarin sudah kita buat, itu banyak membahas terkait ini, ya, iman, toleransi, persatuan nasional, peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, minat, dan seterusnya, ya, itu ini banyak sekali, ini loh, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya, seperti ya sudah kemarin, kesetaraan warga, kebutuhan kompetensi masa depan, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, kerangka, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Nomor 12, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ini yang kemarin kita bahas panjang lebar. Ya, itu. Ini yang nanti menjadi dasar kita berpikir. Satu, model pendidikan nilai, yang kedua, dasar penyusunan KTSP ini nanti yang akan menjadi dasar. Nanti secara teknis Pak Heri silakan menambah. Terima kasih. Mic-nya Bu Pita. Masih mute. Terima kasih, Bruder Warto. Kembali kami berikan kepada narasumber kami, Pak Heri. Mas Hendy itu tadi yang mau bilang. Pak Heri apa Mas Hendy duluan? Bu, tadi kami sepakat untuk
memberi waktu dan ruang pada Pak Adi untuk berkisah tentang kemarin itu. Silakan, Pak Supaya Adi. menyemangati kita semua, mumpung beliaunya ada di sini. Silakan untuk Pak Adi membagikan oleh-olehnya ke kami semua dari apa yang didapatkan saat pertemuan kemarin. Masih di mute, Bapak. Terima kasih Mas Hendi, bikin gara-gara Bu Pita dan Bapak Ibu. Sebenarnya saya hanya mau ingin mendengarkan hari ini karena hari ini FGD yang pertama supaya saya bisa melihat dan menyimak, mencerna, mendengarkan kisah yang baru dimulai hari ini FGD 2 tahap 1. Tetapi saya suruh apa tadi? Sebagai pembicara nasional kemarin dapat oleh-oleh apa? Pidatonya itu menggembang. Jangan gitu lah. Baik, Bruder, izin menyampaikan sesuatu. Bu Pita, Ibu Bapak, Pak Heri, Mas Hendi. Mohon kalau salah nanti saya dimarahi setelah ini. Saya tidak tahu, biasanya saya salah saja tak tabrak, tapi kali-kali ini itu bersama mereka saya takut salah. Kemarin itu memang ada undangan dari GTK, terutama di Pokja POP oleh Pak Eko dan Pak Heri Asar. Kebetulan Pak Praptono juga tidak bisa hadir, Pak Iwan Sahrir apalagi acara-acara kayak gitu biasanya memang tidak bisa hadir. Lalu yang terutama diundang adalah sekolah-sekolah yang menjadi sasaran intervensi, 20 ormas yang diundang, yang ada di Hotel Arya Duta dekat Tugu Tani. Nah, ormas-ormas yang diundang itu memang sejumlah 20 dari sekian ormas. Ada berapa Pak Heri ya? Saya tidak hafal. Pak Heri malah yang tahu. 159. 159 ormas, hanya 20 yang diundang, dan salah satunya adalah Pangudi Luhur. Dan tampak-tampaknya dari berbagai ormas yang ada kemarin, karena ada beberapa perubahan kalau gajah, macan, kijang itu apa ya istilahnya? Kategori. Dari perubahan-perubahan kategori, tampaknya memang yang gajah itu hanya, setahu saya Pangudi Luhur kemarin, karena ternyata yang awalnya Tanoto Foundation itu gajah, kemarin tampaknya tidak. Atau saya yang salah dengar, saya tidak tahu. Nah, ada kisah yang menarik kemarin dari berbagai ormas yang saya dengarkan ketika sebelum ke situ saya menyampaikan dahulu kepentingan kepala sekolah yang diundang yang menjadi sekolah sasaran intervensi adalah menguangkan dengan pemberkasan syarat-syarat yang diminta oleh GTK dalam rangka asesmen nasional yang sempat dilakukan oleh sekolah-sekolah. Dan kemarin kepentingannya itu kemudian ada paparan tentang survei lingkungan belajar, kemudian survei guru, juga survei siswa, kemudian hasil asesmen siswa. Itu yang dipaparkan kepada kepala sekolah oleh tim. Nah, untuk ormas yang diundang, kepada ormas yang diundang, ormas-ormas itu diminta untuk memaparkan programasi dan kegiatan dan didengarkan langsung oleh sekolah-sekolah yang menjadi sasaran intervensi. Nah, ada kisah yang menarik di antara para ormas, ketua ormas atau yang mewakili kemarin, itu bahwa mereka dengan berapi-api menyampaikan programasi, menyampaikan kehebatan, menyampaikan kebesaran yayasan ataupun ormas dalam hal ini, tetapi memang bagi saya pribadi ini
sungguh menginspirasi kita, menginspirasi saya pribadi sebagai ormas penggerak Yayasan Pangudi Luhur yang tergabung dalam konsorsium Ismoyo. Nah, menarik bagi saya karena mereka dengan bersemangat memaparkan apa yang akan mereka lakukan dan beberapa hal kegiatan yang telah mereka lakukan. Ada yang berbasis game, ada yang berbasis teknologi, ada satu berbasis nilai juga, tetapi saya tidak hafal. Saya tidak membawa catatan yang kemarin. Tetapi kebanyakan dari ormas yang ada itu berangkat dari pertama mengajari guru-guru mendidik dan mengajari menggunakan teknologi, termasuk aplikasi-aplikasi digital yang dipakai dalam intervensi sekolah-sekolah. Ada yang mau dengan semangat berapi-api menjelaskan soal psikologi, ada yang berapi-api menjelaskan Moodle ada ya? Ada ya Pak Eri ya? Moodle dan sebagainya. Sementara mungkin Moodle tahun depan sudah tidak ada, ganti lagi aplikasi dan sebagainya. Psikologi mungkin tidak ada. Mungkin yang yang sekarang Google Meet mungkin ya, kalau Google Meet saya tidak tahu ya. Lalu yang lain-lain, pokoknya dengan teknologi lah, dengan teknologi. Sementara kita yang memang satu-satunya yang konvensional, sangat konvensional, tetapi saya bangga sekali. Kenapa bangga? Karena yang konvensional ini justru sesuatu yang apokalips. Apa itu apokalips? Apa Mas Hendi ya? Warta kenabian. Oh ya, warta kenabian yang tidak pernah akan habis. Karena kita bersumber dari sumbernya. Artinya apapun teknologinya, apapun situasinya, yang namanya core value, keutamaan, budaya, nilai-nilai lokal yang kita miliki, yang kita bawa, itu tidak akan tergeser oleh sesuatu yang lain. Maka bagaimana kita sejak awal, saya masih ingat sekali Pak Heri mengatakan kita tidak sedang membuat atau membangun bimbingan belajar. Kita tidak sedang mengajari guru-guru mengajar. Karena kami yakin para guru adalah orang-orang yang hebat dan bisa mengajar sekaligus mendidik. Pendidik sekaligus pengajar. Kita tidak akan pernah mengajari bagaimana itu dilakukan. Tetapi apa yang mestinya menjadi esensi, apa yang akan kita tularkan pada para guru, dan berdampak pada hasil belajar siswa. Maka apapun teknologinya, ketika siswa itu memiliki roh yang menggerakkan dari dalam dirinya, kemudian itu akan berefek jangka panjang, maka warta kenabian itu akan tertular, akan terdiseminasi, akan terwartakan, tersoundingkan kepada semua anak, kepada semua orang, kepada semua bangsa, dan akhirnya seluruh dunia. Itu yang membuat bangga. Dan setelah saya menyampaikan beberapa menit, meskipun saya belepotan kemarin menyampaikannya karena ada beberapa hal yang membuat saya grogi, itu saya diselamati oleh beberapa teman dari Ormas. Pangudi Luhur memang paling keren. Dan terutama ketika mereka tahu bahwa kita, masing-masing dari kita, itu telah berkarya lebih dari 1 abad. Pangudi Luhur sudah 101, meskipun secara yuridis baru 67 atau 76 ya benar. Yayasannya. Tetapi kan karya para bruder sudah lebih dari itu. Kemudian yayasan kongregasi-kongregasi lain juga demikian juga. Nah, ini yang mungkin di luar pemikiran teman-teman ormas yang lain, bahwa kita memang tidak sedang mengajari tentang aplikasi dan modernitas, dan ini adalah memang saatnya mewartakan sungguh sekolah-sekolah Katolik
harus berdaya pikat, berdaya guna, dan berdaya ubah. Karena tanpa itu ternyata saya baru menyadari kemarin pasti akan ditinggalkan. Saat kita tidak lagi memikat, saat kita tidak lagi berguna, saat kita tidak mampu mengubah dan berdaya ubah, kita akan ditinggalkan. Tetapi kita sedang membangun itu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari saudara Bapak Ibu kita beri tepuk tangan kepada Pak Adi. Nah, mudah-mudahan unit-unit kita juga nanti menemukan nilai-nilai terbaik di unit kita masing-masing dan kita memiliki ya nilai jual yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin Pak Hendy dan Pak Heri masih ada atau hanya dari Pak Adi saja? Kalau dari Yayasan Pangudi Luhur cukup Pak Adi Bu yang mewakilkan, itu sudah mewakili kami kemarin. Dan Bu Derwarto tadi ya yang sudah menjelaskan. Saya hanya menawarkan untuk metode FGD kita pada pagi hari ini dan seterusnya Ibu. Untuk yang FGD 2 ini nanti 5-10 menit, karena yang menjadi dasar pondasi untuk menyusun kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Jadi yang di-sharingkan Bu Derwarto tadi KTSP ya, kurikulum apa standar Tingkat satuan pendidikan. KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang standar. Tapi kan kita mau membuat yang unggul, ya, yang perlu kita gali lebih dalam, yang kemarin kita temukan mutiara-mutiara, tambang-tambang emas, tambang berlian, kita cuatkan dalam waktu 5-10 menit di tiap sekolah. Nanti Ibu kita bisa memberi timer, ya. Jadi timer 5-10 menit. Kita sharing lagi, ulang, dan yang kemarin pastinya sudah dipertajam dengan naskah akademik, yakni tadi sumber-sumber penyusunan kurikulum. Ada 5 hal penting, yakni kita sadar disposisi sekolah kita berada, sadar pasar, ya. Yang kedua tentang nilai-nilai, yang ketiga soal hubungan kita dengan masyarakat dan budaya, lalu yang keempat konteks pendidikan berbasis untuk peserta didik, pembelajaran abad 21, lalu minat bakat, terus psikologi anak didik kita, lalu yang kelima soal kurikulum kita mau kemanakan. Ya, nanti 5 hal itu kita jelaskan dalam waktu kurang lebih 5-10 menit, karena pastinya sudah Bapak, Ibu, Suster, Frater sudah mencetuskan ini dalam naskah akademik. Baru nanti setelahnya kita akan memaparkan bagaimana kurikulum itu berlangsung dan kita kejar. Kata Bu Derwarto itu kan berkolaborasi ya, kolaboratif learning dan kolaboratif teaching. Kalau diartikan itu kan kita bekerja sama, merangkum semuanya untuk bekerja sama dengan nilai-nilai, entah itu dengan metode-metode mata pelajaran atau interdisipliner atau program-program kurikuler kita mau kemanakan mutiara-mutiara berharga itu. Jadi nanti di paruh waktu yang kedua kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Derwarto, Pak Heri, dan saya soal nanti mau dibawa kemana kurikulum kita yang unggul ini dengan form yang sudah dibagikan oleh Pak Heri tadi. Kan form sih, tapi bahan refleksi, wong tidak ada formnya. Itu bahan refleksi kita untuk kita bergerak bersama di FGD yang kedua. Begitu. Jadi 5-10 menit kita paruh waktu. Nanti nyanyi-nyanyi dulu atau bagaimana 10 menit, nanti kita akan menjelaskan ini mau dibawa kemana kurikulum, mau diciptakan, di-create, merancang, bangun seperti apa. Begitu Ibu Pita. Baik Pak. Jalannya FGD untuk yang kedua. Kalau seandainya kita buat Pak Hendy 2 sekolah baru masukkan dari model dari narasumber, bisakah? Oh, beda Ibu, itu kan yang kemarin Ibu. Ini semua saja lurus semua ya. Nah, kita masuk dalam babak baru, ya. Babak baru karena kami yakin
Frater, Buder, Bapak, Ibu sudah menyelesaikan naskah akademik. Nah, kita rangkai mutiara-mutiara yang indah. Tuh. Jadi baru kita komentari di paruh kedua. Itu Ibu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Hendi. Bruder, Suster, Frater, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta instruktur sekolah dari masing-masing unit, seperti apa yang telah disampaikan Pak Hendi tadi, kita diberikan waktu 5-10 menit memaparkan apa yang sudah kita perbuat selama 10 hari setelah selesai FGD 1 sesi kedua. Ya. Mungkin kita berangkat dari daftar sekolah yang mengikuti FGD. Tadi yang sudah masuk SMP Cinta Rakyat 1, SMP Cinta Rakyat 2, SMP Cinta Rakyat 3, Budi Dharma Balige, Santo Yosep, kemudian Santa Maria Pakat. Saya kurang tahu, kembali mencek untuk Santa Maria Tarutung, apakah sudah masuk, Suster Bapak Ibu? Baik, nanti sambil Ibu itu menunggu. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, SMP Cinta Rakyat 1. Silakan Suster, waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Bruder, Warto, Bapak, Ibu, sekalian kepala sekolah. Kami sudah bekerja keras dan selalu bekerja bersama, maka apa yang kami coba untuk kerjakan selama ini, hari ini, pagi ini akan dijelaskan langsung oleh struktur dari SMP Cinta Rakyat 1, yaitu Ibu Elizabeth Akan. Maka dengan ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Elizabeth Hutagaul untuk menjelaskan apa yang sudah kita buat selama ini dalam bentuk penjelasan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sungguh bisa dibantu oleh narasumber kita. Terima kasih. Saya ingatkan lagi waktunya 5-10 menit ya Ibu. Nanti Bu Gita silakan mengingatkan. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Tempatnya berdekatan Ibu. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang sudah kami kerjakan dan akan diseringkan pada FGD kedua ini. Saya minta nanti masukannya dari apa yang kami buat pada naskah kami. Saya coba share screen ya. Kira-kira begini yang kami buat. Yang pertama itu kurikulum SMP Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar. Maaf Bu, belum muncul. Enggak mau deh. Gimana? Ini.
Baik, mungkin menyediakan karena jaringan yang sering terganggu, ketepatan kami banyak yang dari sekolah. Kita ke SMP Cinta Rakyat 2. Boleh Pak Jos? Pak Jos bisa mendengar Pak? Baik Pak Jos, kami mohon kesediaan Pak Jos untuk dari SMP Cinta Rakyat 2 terlebih dahulu Pak. Jaringan di SMP Cinta Rakyat 1 terganggu. Masih unmute Pak. Baik. Gimana Pak Jos? Sebentar Ibu PS. Mana Pak? Ibu PS. Ya Pak. Sejauh yang kami buat ini dengan tim kurikulum kami. Yang berita Boleh Pak diceritakan mungkin ringkasnya Pak, sambil itu ditunjukkan. Ini terlebih kita hitung. Iya, enggak. Ini Ibu PS untuk SMP CR2. Moto kami kemarin, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Nilai-nilai sekolah, cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, ulet, tulus, taat. Visinya jelas di sini, menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur untuk transformasi pendidikan yang berbasis jiwa nasional dan nilai-nilai karakter yang cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, tulus, ulet, dan taat. Misinya ada di sini 5, dan model kurikulumnya jelas di sini. Karakteristiknya program kurikulum, tujuan dan hasil. Cinta tanah air, bertanggung jawab, beriman, bertanggung jawab, ulet, tulus, dan yang terakhir taat. Core values yang kita kembangkan, cinta tanah air itu berbineka tunggal ika, sejarah bangsa. Beriman, manusia ciptaan Allah, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas sampai selesai. Ulet, gigih, kerja cerdas, tulus, siap menerima tugas, taat, selalu melaksanakan tugas. Dan masuk ke topiknya, ini topik beriman, topik bertanggung jawab, topik ulet,
dan taat. Kira-kira sampai di sini Bu TS, namun kami berusaha untuk mencari daftar pustaka kami. Sejauh ini memang belum kami dapat, tapi kami berusaha sudah ke tempat perpustakaan umum, perpustakaan Pematang Siantar, Sintong Bingei, dan toko-toko buku. Berhubung keterbatasan waktu kemarin, karena kami juga gurunya terbatas, tim kurikulum itu juga, jadi yang hanya bisa mengikuti Zoom hanya Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak PKS Pak Sinaga. Jadi sejauh yang kami bisa masih sampai di sini, Ibu, Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak dari usahanya sudah berlelah-lelah ya. Mungkin kemarin masih dalam bentuk yang paling sederhana waktu kita coaching ya Pak ya. Ini sudah dibuat mungkin lebih baik dari saat coaching kita kemarin. Terima kasih untuk tim kurikulum dari Bapak. Nah, sebentar Bu Pita. Pak Hendi. Untuk Paladi yang Cinta Rakyat 2, saya mohon dijelaskan ulang soal sekolah, nilai-nilai tadi sudah ya. Terus nilai-nilai yayasan bersatu belum ditambahkan. Ya, apakah masih ada nilai-nilai yayasan bersatu? Lalu masyarakatnya bagaimana dan dinamika peserta didiknya? Tuh. Bisakah agar bisa kita catat nanti untuk masuk ke kurikulum keteladanan lebih lebih halus seperti itu Bapak? Saya belum menemukan catatan. Gimana Pak Jos? Mungkin sebelum masuk ke kurikulumnya tadi Pak, mungkin perlu dijelaskan yang awal tadi, dinamika sekolah, nilai-nilai masyarakat, dan dinamika peserta didik. Pak, proyek kebudayaan apa yang perlu diambil dan lain-lain itu. Boleh saya sampaikan Pak Hendi? Oh ya, siap Pak Freddy. Poinnya kan yang disampaikan oleh Bapak Jos, nilai-nilai sekolah yang katanya untuk posisi beriman sampai kata taat itu adalah bersatu yang digagas oleh yayasan, dan kami tambahi cinta tanah air karena tadi yang dibilang oleh Bapak Hendi, apa yang dibutuhkan saat ini oleh sekolah, kan begitu. Jadi kami melihat cinta tanah air ini sangat dibutuhkan untuk saat ini, karena dari apa yang kami alami, guru-guru yang masuk ke dalam kelas, sudah sangat banyak anak-anak didik ini yang tidak memahami kata cinta tanah air. Dalam arti, salah satu contohnya untuk yang kami maksud ialah di mana anak didik ini sudah tidak hafal yang namanya Pancasila, hari-hari besar negara, dan yang lain-lainnya. Jadi kami melihat dari sisi itu Pak Hendi. Jadi kebutuhan di sekolah kami melihat, kami bikin gambarannya bahwa cinta tanah air ini sangat penting. Dan satu contoh lagi Pak Hendi, saya pernah punya pengalaman, kebetulan saya jalan-jalan sore lewat dari asrama Rindam. Saya punya pengalaman di saat mereka lagi penurunan bendera jam 6 sore, semua kegiatan diberhentikan, yang lewat dari wilayah Rindam itu diberhentikan dan turun dari kendaraannya masing-masing untuk melakukan sikap siap dalam proses penurunan bendera. Dan program itu yang akan kami lakukan sebagai bukti cinta tanah air untuk anak didik kami. Jadi saat penaikan bendera, semua siap berdiri. Kalau dia di wilayah lapangan, di mana saja dia berdiri, dan di mana saja dia dalam keadaan duduk ataupun posisinya di mana, mereka harus siap dan berdiri mengarah ke tiang bendera. Itu rencana kami yang akan kami tunjukkan dalam cinta tanah air yang menjadi kebutuhan dari anak didik kami. Terima kasih Pak Hendi. Terima kasih Pak Freddy. Lalu yang untuk nilai-nilai kearifan lokal yang mau diambil, apakah itu Pak? Nanti soalnya kita masuk dalam landasan kurikulum, apa masih membutuhkan waktu lagi untuk nanti berdiskusi ya?
nilai budayanya Pak. Nilai-nilai kearifan lokal, apa Dayana Tolu atau apa? Belum. Baik Pak, kalau nilai kearifan lokal kami kemarin punya 2 gambaran yang Disampaikan aja Pak. Disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu ialah Atun. apa yang kemarin Pak? Coba. Atun Mangoluan itu ya. No, bukan Bu. Amoraon Hagabeo Nasangapon itu kemarin kan. Baru yang kedua kami gambarkan lagi, kami mau bikinnya masih gambaran sih sebenarnya Pak, dalam arti kami mau bikin Marsidapari Pak, Marsidapari. Karena maksud daripada Marsidapari ini Pak, kan kalau dulu orang bercocok tanam, mereka melakukan kelompok di mana semua satu kelompok ini bercocok tanam di tempat-tempatnya yang di satu kelompok ini Pak. Jadi tidak ada misalnya si A tanahnya lebih luas, si B sedikit, mereka tidak bersungut-sungut untuk melakukannya Pak. Jadi artinya kami mau konsep Marsidapari ini gotong royong ikhlas Pak. Gotong royong ikhlas dalam arti ya mungkin anak didik kami ya belum memahami yang namanya Marsidapari, tapi secara konkretnya mungkin mereka sudah melakukannya, tapi mereka tidak memahami bahwa itu budaya kita yang lama sudah kita lakukan. Kita pernah melakukan itu juga Pak, waktu kita pasca kita melakukan mengumpulkan ya barang-barang yang mereka tidak pergunakan lagi, tapi untuk kita berikan, dan tapi yang layak pakai untuk kita berikan ke panti asuhan. Kita kerjasama dengan tetangga kita juga, dengan SD, jadi kita buat itu. Artinya kita sudah melakukannya Pak, tapi tidak membikinkan menjadi bentuk kurikulum, begitu maksudnya. Ya Pak, terima kasih Pak Freddy dan Pak Jos, semakin tampak, dan makanya itu kita tuliskan Pak, supaya nanti ketika membuat draft naskah kurikulum kita semakin tajam dalam keunggulan dan kearifan lokal. Karena di sini kemarin ketika Pak Adi dan teman-teman yang dari Medan sampai Manado diundang ke Jakarta, salah satunya untuk membuat budaya lokal ini menjadi salah satu basic, salah satu landasan dalam pembentukan kurikulum kita. Jadi perlulah kita menggali lebih tajam soal tadi Pak. Tadi Hamoraun apa Pak yang saya tulis? Amoraon, Hagabeon, Hasangapon itu pilihan kita pertama Pak kan. Baru yang kedua itu adalah Marsidapari Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, oke, semakin Pak jelas. Jadi nanti dinamika Bapak Ibu untuk kita suster, frater, nanti untuk diskusinya untuk 10 menit ke depan seperti ini ya. Kita men-sharingkan apa yang kita dapatkan dari penelitian dan penelaahan kita selama 20 hari yang lalu untuk sadar tentang sekolah kita, nilai-nilai kita bersatu itu bagaimana, lalu masyarakat, dinamika masyarakat, kearifan-kearifan lokal, terus kalau dalam 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat kita masuk kemana, kita memilah dan memilih untuk dalam 7 unsur itu masuk yang mana, lalu dinamika peserta didik seperti apa tadi Pak Jos dan Pak Freddy sudah menjelaskan bahwa dinamika peserta didik itu mengalami krisis untuk cinta tanah air. Nah ini kita semakin tajam dan semakin dapat supaya nanti dalam naskah draft kurikulumnya semakin tampak. Begitu saja, Bu Pita, Pak Freddy, Pak Jos, terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Pak Endi, terima kasih untuk SMP Cinta Rakyat 2. Kita kembali ke SMP, karena dari SMP Cinta Rakyat 1 belum juga bisa, kita ke SMP Cinta Rakyat 3. Oke, baik. Salam sehat dari Siantar, Bapak Ibu, Bruder, Frater, Suster, dan semua yang mendengar hari ini. Dengar suara saya, Bapak Ibu, Suster, Frater? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas, Bu. Begitu?
Terdengar Bu, terdengar. Oke, siapa tahu ya. Sangat Baik, lantang. kami tim kurikulum yang hadir di sini 3. Kemarin sudah permisi, kami itu harus main 3 karena dari Natolu 3 ya. Nah, ini juga kita manfaatkan juga. Nah, memang kemarin sudah kami tayangkan format-format kurikulum, tapi narasumber belum sempurna hari ini ya. Walaupun nanti siaran ulangan tidak jadi masalah. Nah, nanti yang mau kami kembangkan di situ memang sudah disepakati dari yayasan itu tentang karena kita pelindungnya Santo Yosef, karakter Santo Yosef disepakati bersatu. Nanti kita panjangkan lihat belah-belahnya ya Bapak Ibu ya. Kedua, dari Sekolah Cintaret 3 berdiskusi. Nanti juga kita panjangkan, kita tayangkan lewat Bapak kurikulum yang sudah terlatih. Nah, yang ketiga nanti tentang kearifan-kearifan lokal yang kami kembangkan nanti di kurikulum ini. Ya, nanti yang pertama itu ya kami bergerak dari anak Kokido Hamuraun Diau. Artinya ya, anak-anak SMP Cintaret 3 itu, siswa-siswi SMP Cintaret 3 itu kebanggaan untuk SMP Cintaret 3. Segala dilakukan untuk mereka, tapi tanda kutip berdasarkan daripada karakter dari Santo Yosef. Nah, jadi Bapak Ibu narasumber, kita tampilkan dulu apa yang sudah kami kerjakan sesuai dengan format kurikulum yang ditawarkan ya. Nah, jadi permintaan kurikulum itu bentuk KTSP yang unggul. Barangkali perasaan kami sudah unggul yang kami siapkan ini untuk kira-kira 10 hari yang lewat. Tapi dengan kehadiran narasumber, coba dikasih dulu masukan bagaimana sebenarnya KTSP yang unggul di SMP Cintaret 3 nantinya. Baik, Bapak Ibu dan narasumber, kami serahkan kepada Bapak Jamudur Silalahi dan Ibu Desi untuk memandu kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ayo Pak, bantu Pak menayangkan. Ibu Desi. Suaranya masih di mute, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Elizabeth Gultom yang memberikan kesempatan kepada kami SMP Cintaraya 3. Nama saya Jamudur Silalahi. Yang sudah kami kerjakan yang pertama adalah sebentar, ini. Inilah yang sampai bagaimana para Bapak Ibu narasumber sudah bisa sudah kelihatan. Silakan Ibu Pita, sudah adakah data ini? Baik, terima kasih kepada narasumber. Yang beginilah model atau format yang sudah kami sepakati. Mulai dari bab 1 sampai bab 5. Terus sampai ke bab 5. Bab 1 sampai ke bab 5. Artinya kami sudah mengerjakan bab 1 sampai bab 2. Coba kembali ke yang tadi. Yang tadi. Iya. Kepada narasumber yang kami hormati, ini kami buat sesuai dengan standar karya ilmiah. Artinya, kalau kita ada ide atau masukan supaya lebih bagus
yang disebutkan tadi menjadi standar KTSP unggulan. Itu yang pertama. Konsep ini kami buat berdasarkan karya ilmiah yang kami lihat dari berbagai sumber. Tetapi setelah kami dengarkan tadi masukan dari narasumber, kita mau membuat KTSP yang unggul. Maka nanti kepada narasumber tolong diberi ide, masukan di mana, apakah format ini sudah mencapai kepada KTSP yang unggul. Yang kedua, kami sudah mengerjakan bab 1 sampai bab 2. Minggu ini kami mencoba membicarakan bab 3, tetapi sepertinya kami belum menguasai titik-titik ini. Maka syukurlah pertemuan hari ini, mudah-mudahan kami bisa mengembangkannya. Para narasumber, apakah diberi waktu untuk kami menjelaskan sepintas yang mulai dari bab 1 sampai bab 2? Kalau itu nanti tidak kami bacakan, hanya melihat sebentar saja. Silakan Bapak, yang terutama di bab 1 itu ya Pak, karena Oke, terima kasih Pak. Kami akan coba. Terus bab 1. Ini terus. Baik, terima kasih. Ini bab 1, konsep kurikulum dengan memperhatikan segala peraturan yang ada. Kami pikir tidak perlu ini dijelaskan. Mari kita lihat ke paragraf kedua. Kurikulum SMP Swasta Cinta 3 Pantang Siantar disebut kurikulum berdiskusi, yaitu proses mengelola sumber daya secara efektif dan selanjutnya. Inilah korpalus yang kami temukan setelah beberapa kali berdiskusi. Memang ada korpalus dari tingkat yayasan, yaitu bersatu. Maka kami kembangkan kembali bagaimana sebetulnya budaya di SMP Cinta Rakyat 3, maka muncullah berdiskusi. Hal ini kami lakukan berdasarkan survei, katakanlah analisis kebutuhan bersama guru, bersama orang tua, sehingga untuk sekaligus kami buat yang kami harapkan adalah prestasi dan karakter. Berdasarkan inilah kami sehingga membuat korpalus berdiskusi. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ada kemandirian, kemitraan, partisipatif, keadilan, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Narasumber yang kami hormati, mari kita masuk sebentar ke landasan filosofinya. Bahwa di SMP Cinta Rakyat 3 kami buat berdiskusi. Inilah nilai-nilai yang kami kembangkan. Antara lain, berdiskusi itu berasal dari kata bersyukur. Bersyukur. Disiplin, tekun, ikhlas, peduli yang kami akronimkan dengan berdiskusi. Bersyukur itu kami lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari ilmiahnya, yang kedua dilihat dari ajaran gereja Katolik, dan yang ketiga dilihat dari budaya yang ada. Maka bersyukur menurut Alkitab dituliskan sebanyak 59 kali dan seterusnya. Yang kami perlu sampaikan adalah
bagaimana kata bersyukur itu menjadi budaya di SMP Cinta Raya 3. Falsafah orang Batak Toba meyakini bahwa adanya suatu yang ilahi yang berkuasa dalam jagat raya merajai yang disebut dengan mula jadi nabulun. Mula artinya awal, permulaan, bulun artinya agung, akbar. Dialah yang menjadikan segalanya, maka wajib kita bersyukur. Dalam bahasa Batak disebut mauliate dan martuani. Inilah bagaimana tingkat indikator keberhasilannya, inilah kami buat. Ya. Ya, secara afektif, psikomotor, dan kognitif. Baru masuk kita berdisiplin. Para narasumber, kami langsung aja ke paragraf yang ketiga. Disiplin itu dilihat dari Alkitab, terutama dalam 1 Korintus 9. Orang boleh saja mengabdikan diri, mempersembahkan diri, dan menyediakan dirinya, tetapi itu semua nilainya sedikit jika tidak berdisiplin. Yang ketiga, dalam hidup orang Batak, ketaatan sudah sejak dahulu kala, yaitu dengan adanya pantun atau umpasa, dekeni sabulan tu tonggina tu tabona molo ise si sepadan tu ripurna tu magona. Artinya, siapa yang mengingkari kesepakatan atau aturan yang telah ditetapkan akan mendapat bala. Sehingga disiplin yang identik dengan ketaatan bahasa Batak Toba ini disebut marsihohot tu ruhut-ruhut, marsihohot tu baturan. Inilah indikasi, inilah tingkat indikator yang kami buat, keberhasilan kognitif, afektif, dan cara mengaplikasikannya. Narasumber yang kehormati yang nomor 3 adalah tekun. Ini secara ilmiahnya. Kata tekun dalam bahasa Batak radut, padot, girgir, puhut, gomos, makdati. Ada kalimat dalam bahasa Batak, radut maho mangulahon siulaonmu, yang artinya tekunlah mengerjakan segala pekerjaanmu. Pada umumnya orang Batak memiliki sifat suara keras dan pekerja keras. Tetapi di balik suara keras itu terdapat kelembutan, dan di balik bekerja keras itu terdapat ketekunan. Hal ini dapat dibuktikan oleh 2 tokoh terdahulu, yaitu Haji Adam Malik Batubara, lahir di Pematang Siantar. Beliau adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia periode 78-93. Dan yang kedua adalah Dr. Jasamen Saragi, dokter pertama dan terbaik dari kota Pematang Siantar, lahir di Pematang Siantar, yang diabadikan namanya di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi yang terdapat di pusat kota Pematang Siantar. Begitu alurnya. Baru nomor 4 yaitu ikhlas. Kita lanjutkan terus para narasumber yang kami hormati. Setiap indikator ini kami lihat dari karya ilmiahnya atau baru kami lihat dari ajaran gereja, dan kami lihat juga dari budaya yang berada. Dalam bahasa Batak Toba, ikhlas disebut yas roha. Yas artinya bersih, roha artinya hati. Hati yang bersih. Hal ini sering digunakan dalam bertutur kata dalam hidup sehari-hari. Seperti yas roha mangalehon artinya ikhlas memberikan, yas roha mangulahon artinya ikhlas mengerjakan, yas roha mangurupi artinya ikhlas membantu, yas roha majalo. Silakan, ada batasan waktu? Tidak kedengaran, tidak kedengaran. Tadi kita ada batasan waktu ya Pak. Masih bisa 2 menit lagi? Makanya maksud saya mengingatkan, mari kita sederhanakan Pak, karena waktu kita iya. 15 menit Baik, lagi ya Pak. Tinggal sedikit lagi. Oke Pak. Yang berikut, nilai yang berikut peduli. Nah ini, peduli itu kami lihat juga dari
pengertian ilmiahnya, kita lihat juga hubungkan dengan ajaran gereja, dan yang sekarang kita lihat kepada budaya yang ada. Nek. Ya, nah ini dia. Dengan demikian, kata-kata ini sering digunakan. Disarihon do totongoluta, artinya dipedulikan tetap setiap perjalanan hidup kita. Pasahat nahol soni roham tu Jehovah ay disarihon dohamuna. Artinya sampaikan segala isi hatimu kepada Allah karena Dia akan peduli akan kamu. Inilah yang kami buat sampai hari ini, dan indikatornya keberhasilannya sudah. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Memang masih banyak, termasuk nilai-nilai budaya yang akan dikembangkan nanti di SMP Cinta Rakyat 3. Terima kasih narasumber. Atas nama SMP Cinta Rakyat 3, saya Jamudur Silalahi. Sekian Ibu Pita. Mungkin boleh Pak menambahkan tadi apa nilai budaya yang akan ditanamkan Pak? Karena tadi sepertinya belum disingkungkan nilai budayanya Pak. Apa? Nilai budaya yang akan ditanamkan Pak. Baik. Maaf, poin ini sudah sedang dikerjakan, tinggal memindahkan. Tetapi karena ada sesuatu hal, sudah kami buka memang bahwa nilai budaya yang akan, nilai korpalus budaya yang akan kami tumbuh kembangkan di SMP Swasta Cinta Rakyat 3 adalah anak kokido hamoraun yau. Ini juga nanti akan kami lihat, tinggal memindahkan kira-kira beberapa menit lagi, tapi tidak apa-apalah. Bisa kami bacakan sebentar karena ya, kebetulan sudah di HP saya semua, tinggal mengetikkan. Maka kami buat, yaitu anak kokido hamuraun diau. Berdasarkan pengamatan secara adat Batak, bahwa ada 3, yaitu hamoraun, hagabeun, hasangapon. Dan kepada narasumber tentang hamoraun, kenapa anak kokido hamoraun diau kami buat? Karena memang pada prinsipnya cita-cita orang tua orang Batak bagaimana supaya anaknya mendapat pendidikan yang tinggi. Maka filosofi anak kokido hamoraun diau membuktikan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sumber kekayaan moral bagi orang tua. Artinya, bagaimana tingkat yang bisa kami buat adalah beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk mewujudkan anak kokido hamoraun diau adalah sebagai berikut. Bahwa anak kokido hamoraun diau terlihat itu dalam beberapa poin, antara lain 1, kami sering mengunjungi anak-anak yang bermasalah, kami mengunjungi anak-anak yang tidak hadir, kami mengunjungi anak-anak yang katakanlah tidak aktif, dan kami mengunjungi anak-anak yang berprestasi. Itulah indikator keberhasilannya. Sampai begitu Ibu Pita, nanti poin yang saya bacakan ini tinggal mengetikkan ke laptop. Sekian dan terima kasih. Silakan dikirim ke kolom chat ya Pak, untuk naskah akademik Bapak Ibu. Iya Pak, iya Pak. Luar biasa tadi. Kami akan ketikkan sekarang. Tinggal memindahkan Pak Roy Pak. tadi juga ya, Pak Roy dan Pak Jos, untuk kami dokumentasikan dalam file kami. Baik. Terima kasih, luar biasa. Lanjut Bu PS.